Namaku Rani. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini, dari seorang istri yang bahagia, menjadi janda dalam semalam. Suamiku yang pertama, Arman, meninggal karena kecelakaan motor dalam perjalanan pulang kerja. Malam itu masih jelas dalam ingatanku, suara telepon dari rumah sakit, tubuhku yang gemetar, dan jasadnya yang terbujur kaku. Sejak saat itu, dunia seolah kehilangan warnanya. Selama 2 tahun aku hidup hanya untuk anakku, Nadia, yang waktu itu baru berumur 7 tahun. Aku bekerja di butik kecil, menahan tangis setiap kali melihat anakku menatap kosong sambil memeluk foto ayahnya. Aku berusaha kuat di depan Nadia, meski di dalam dada rasanya seperti diiris perlahan setiap hari. Namun, waktu memang menyembuhkan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, seseorang datang di saat aku sudah tak ingin membuka hati lagi. Bima. Aku mengenalnya saat aku memperbaiki motor di bengkel dekat rumah. Bima adalah mekanik muda, sopan, tenang, dan punya senyum yang membuatku merasa aman. Dia tak pernah menanyakan masa laluku, hanya mendengarkan dengan tulus setiap kali aku bicara. Selama beberapa bulan, ia sering membantu memperbaiki kendaraan kantor tanpa mau menerima bayaran. Ibuku, yang tinggal tak jauh dari rumah, sangat menyukainya. Orang seperti Bima jarang ada, nak. Kalau dia serius, jangan sia-siakan, katanya suatu sore sambil menyiangi sayur di dapur. Aku tersenyum malu waktu itu, tak menyangka kalimat itu akan menjadi awal dari kisah pahit hidupku. Tak lama, Bima melamarku. Pernikahan kami sederhana tapi penuh harapan. Aku menangis bahagia di pelaminan, bukan karena aku tak mencintai Arman, tapi karena aku merasa Tuhan memberiku kesempatan untuk mencintai lagi. Bima memperlakukan Nadia dengan sangat baik. Ia mengantar jemput sekolah, membantu mengerjakan PR, bahkan memanggilnya putri kecil ayah. Hati kecilku bersyukur, akhirnya anakku punya sosok ayah lagi. Ibu juga sering datang membantu. Dia selalu memuji Bima di hadapanku. Suamimu itu sabar sekali, Ran. Lihat saja caranya bicara, halus dan sopan. Kamu beruntung sekali. Setiap kali mendengarnya, aku ikut tersenyum bangga. Rumah kami selalu ramai, penuh tawa, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku utuh kembali. Namun, aku tak tahu, di balik tawa yang hangat itu, ada rahasia besar yang perlahan tumbuh seperti duri di balik bunga. Rahasia yang akan menghancurkan seluruh dunia yang sudah susah payah ku bangun kembali. 3 tahun setelah pernikahan keduaku, kehidupan kami terlihat sempurna dari luar. Aku, Bima, Nadia, dan ibu, sering makan malam bersama, tertawa di meja makan sambil mendengarkan cerita hari itu. Tapi, di balik semua keceriaan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya hanya hal kecil. Bima mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Kadang aku mencium aroma parfum wanita di bajunya, aroma yang tidak pernah kupakai. Aku ingin menanyakan, tapi aku selalu menahan diri, takut kalau kecurigaan hanya membuatku terlihat seperti istri yang tidak percaya pada suami. Namun, kegelisahan itu semakin hari semakin kuat. Bima sering terlihat menatap layar ponselnya lama sekali. Begitu aku lewat, ia buru-buru mematikannya. Dan entah kenapa, setiap kali aku hendak pergi kerja, ibu selalu datang ke rumah, bahkan tanpa memberi kabar sebelumnya. Awalnya aku senang, pikirku mungkin beliau ingin menemani cucunya. Tapi lama-lama, kehadirannya terasa terlalu sering. Suatu malam, aku pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Lampu rumah masih menyala, dan dari luar terdengar suara tawa. Suara itu jelas, tawa Bima dan ibuku. Aku berhenti di depan pintu, jantungku berdegup aneh. Perlahan, aku mengintip dari celah pintu. Di sana, kulihat mereka berdua duduk di sofa ruang tamu, terlalu dekat. Bima menggenggam tangan ibu sambil tertawa kecil. Wajah ibu memerah menahan tawa. Aku terdiam, tubuhku kaku. Begitu mereka sadar aku berdiri di pintu, suasana berubah hening. Bima cepat-cepat berdiri,
Rani, ini cuma ngobrol biasa, ibu cerita lucu. Ibu ikut menimpali, kamu jangan salah paham, nak. Ibu cuma bantu dia ngobrol supaya gak tegang, capek kerja. Aku hanya tersenyum kecil, tapi dada ini sesak. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba percaya pada mereka. Tapi sejak malam itu, setiap tawa antara mereka terasa palsu di telingaku. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Ibuku makin sering datang di jam-jam aneh, pagi sebelum aku berangkat kerja, atau sore sebelum aku pulang. Dan setiap kali aku tiba di rumah, ada aroma parfum ibu yang samar di ruang tamu. Aku juga memperhatikan sesuatu pada Nadia. Anakku mulai sering murung, matanya sembab, dan lebih sering menatap kosong ke arah jendela. Saat aku tanya, dia hanya menjawab pelan. Gak apa-apa, bunda, aku cuma capek sekolah. Aku mencoba memeluknya, tapi entah kenapa, ia terlihat takut setiap kali Bima lewat di dekatnya. Suatu malam, aku menemukan surat hasil pemeriksaan dokter di bawah meja belajar Nadia. Tanganku gemetar membaca tulisan di atas kertas itu. Tes kehamilan positif, usia kandungan 2 bulan. Dunia seketika runtuh di hadapanku. Aku memanggil Nadia, dan dia langsung menangis ketakutan. Setelah lama aku bujuk, akhirnya dia berkata dengan suara bergetar. Aku gak mau, bunda, tapi ayah bilang, jangan cerita ke siapa-siapa. Darahku berhenti mengalir. Mataku menatap kosong ke arah tembok. Ayah, yang dimaksudnya adalah Bima. Aku terjatuh di lantai. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku berlari ke kamar mandi, muntah, gemetar, tubuhku lemas. Aku menatap cermin, wajahku sendiri tampak asing, seperti wanita lain yang baru saja kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah itu, aku mencari keberanian untuk mengonfrontasi mereka. Bima menyangkal dengan 1000 alasan, tapi matanya tak bisa membohongi siapapun. Dan yang paling menyakitkan, ibu justru membelanya. Rani, jangan asal menuduh. Kamu stres, kamu cuma salah paham. Katanya dengan suara tinggi. Nadia itu anak labil, jangan langsung percaya omongannya. Aku menatap ibuku lama sekali, mencari sedikit rasa kasihan, tapi yang kulihat hanyalah wajah datar tanpa penyesalan. Dan disitulah aku tahu, pengkhianatan itu nyata, dari orang yang melahirkanku, dan dari orang yang kuanggap suamiku. Malam itu menjadi malam terakhirku di rumah yang dulu kukira penuh cinta. Aku berdiri di depan kamar Nadia yang kini hanya berisi tangisan dan rasa bersalah. Anakku, yang dulu polos dan ceria, kini menatapku dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Aku tahu, dia bukan pelaku, tapi korban dari kejahatan orang yang seharusnya melindunginya. Aku memeluk Nadia erat-erat sambil berbisik, kita pergi, nak, mulai sekarang bunda yang akan jagain kamu. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Tanpa bicara panjang, aku mengemasi pakaian secukupnya. Tak peduli hujan deras di luar, tak peduli Bima berteriak dari ruang tamu, memohon penjelasan. Aku hanya membawa satu tas, dokumen penting, dan anakku yang sedang mengandung. Kami pergi malam itu, dengan langkah berat, namun dengan hati yang sudah bulat. Aku tidak lagi takut kehilangan apapun, karena semuanya sudah direbut lebih dulu oleh orang-orang yang kucintai. Hari-hari setelahnya terasa seperti berjalan di bawah awan kelabu. Aku dan Nadia tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Uang tabunganku hampir habis, tapi aku tak peduli. Yang penting, kami aman. Setiap malam aku menangis diam-diam sambil melihat Nadia tertidur. Terkadang ia terbangun, memegangi perutnya, dan berbisik lirih. Maaf ya, bunda, aku udah bikin semuanya hancur. Tapi aku selalu menjawab, bukan kamu, nak. Kamu korban, bukan penyebab. Aku tahu dunia akan menghakimi, tapi aku memilih diam. Aku menolak untuk membenci anakku, karena jika aku ikut membencinya, berarti aku sama kejamnya seperti mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Bima ditangkap polisi setelah hasil visum dan laporan dari rumah sakit keluar. Kasusnya menyebar cepat,
lelaki yang selama ini dianggap suami teladan ternyata predator bagi anak tirinya sendiri. Aku hanya bisa menangis, bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya keadilan datang, meski terlambat. Ibuku, dia datang menemuiku beberapa kali, memohon maaf. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar hampa. Ibu salah, Rani, ibu terlalu terlena, ibu pikir itu cuma permainan, tapi ternyata semua jadi begini. Aku hanya menatapnya tanpa bicara. Bagaimana mungkin seorang ibu tega bersekongkol dengan menantunya, menutupi kejahatan yang menghancurkan cucunya sendiri. Beberapa bulan setelah itu, kabar duka datang, ibuku meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Aku datang ke pemakamannya, bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku tahu. Diam di rumah saja tak akan menghapus luka. Aku menatap liang lahatnya sambil berbisik pelan. Semoga Tuhan mengampuni, Bu. Aku masih terlalu lemah untuk memaafkan, tapi aku juga tak ingin membenci seumur hidupku. Tahun-tahun berlalu, Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki. Meski awalnya aku sulit menerima, setiap kali melihat wajah bayi itu, aku hanya bisa menangis. Bayi itu lahir tanpa dosa, tak tahu apa-apa tentang masa lalu kelam keluarganya. Aku menamainya Rafa, artinya kesembuhan. Kini, aku bekerja keras sebagai penjahit di rumah. Usahaku perlahan berkembang, dan meski hidup tak mewah, aku merasa cukup. Aku belajar mencintai luka, bukan untuk memeliharanya, tapi untuk menjadikannya pengingat bahwa aku pernah selamat dari neraka yang disebut rumah. Setiap kali aku memandang Nadia menggendong anaknya, aku tahu Tuhan tidak meninggalkanku. Ia hanya memberiku jalan yang penuh ujian agar aku bisa menjadi lebih kuat. Dan setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar sambil berbisik. Aku masih sakit, tapi aku tidak hancur. Aku masih menangis, tapi aku tidak menyerah. Karena pada akhirnya, pengkhianatan memang bisa mematikan rasa cinta, tapi tidak akan pernah mematikan kekuatan seorang ibu.